dan Ibu Guru Majelis PC19 Pasaman, terutama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan sosialisasi rencana tindak lanjut PKG PJOK, yang mana kegiatan PKG PJOK ini kami lakukan dari bulan September. Sebelumnya, marilah pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul. Apabila salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami mohon sedikit minta waktunya dan mohon maaf mengganggu istirahat Bapak dan Ibu dan menunda mungkin atau jam pekerjaannya yang masih belum selesai. Nah, jadi di sini kami memperkenalkan apa itu acara PKG PJOK. PKG PJOK yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK, yang mana kegiatan ini kami lakukan sudah 3 bulan, yang jalannya dari bulan September dan berakhir insya Allah bulan November ini. Bulan November, dan ini merupakan tugas akhir kami dalam melakukan PKG PJOK. PKG PJOK ini diikuti sebanyak lebih kurang 42 guru PJOK yang ada di Pasaman Barat, ditambah dengan 3 orang fasilitator, yang mana fasilitatornya berasal dari Pasaman Barat juga. RTL pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, di mana komunitas belajar kita yaitu komunitas belajar SD Negeri 19 Pasaman. RTL ini kami beri judul Ager Cetek, singkatannya Ager Cetek ya Bapak Ibu ya. Ager Cetek ini kepanjangannya aktif bergerak cerdas teknologi, dengan menggunakan model pembelajaran pendidikan gerak. Mengapa saya mengambil judul Ager Cetek ini? Karena kita lihat pada zaman sekarang ini ya Bapak Ibu ya, perkembangan teknologi sangat pesat, apalagi dengan peserta didik kita. Mereka tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi, apalagi yang namanya HP atau gadget. Mereka sibuk dengan game online. Nah, oleh sebab itu saya mengambil judul atau mengambil tindak lanjut saya dengan berkaitan teknologi. Latar belakangnya, perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang. Kemajuan teknologi membuat aktivitas seseorang menjadi berkurang, yang mana kita sebut dengan sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ini artinya gaya hidup yang ditandai dengan minimnya aktivitas fisik. Jadi kita kurang bergerak, terlalu banyak dengan kesibukan kita, misalnya kita terlalu lama di depan komputer, atau kita terlalu lama duduk, atau terlalu lama berbaring. Jadi kalau kita melakukan demikian, tentu fisik kita tidak bergerak atau energi yang tersimpan di dalam tubuh kita tidak keluar. Jadi dia bertumpuk menjadi lemak. Setiap anak memiliki potensi, bakat, dan karakteristik yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet atau HP. Jadi mereka tidak menyaring apa yang masuk atau apa yang mereka tonton. Jadi kita sebagai guru atau fasilitator menyaring apa yang mereka dapatkan dari
dengan media internet atau HP tersebut. Jadi bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Mereka sibuk dengan game online-nya. Mereka berusaha berpacu malam, mereka kadang berbicara sendiri dengan HP mereka. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Berdasarkan situasi yang kita lihat tadi, itu makanya saya mencoba melakukan tidak lanjut yang berjudul agar cetek ini, yang mana kegiatannya dilakukan 1 kali dalam seminggu di luar jam pelajaran PJOK atau kokurikuler. Selain itu juga saya mengarahkan siswa dalam menggunakan teknologi atau dibantu dengan bimbingan orang tua di rumah dalam membuat laporan aktivitas mereka. Jadi mereka nanti disuruh selama 1 minggu melakukan aktivitas fisik, lebih kurang waktunya 15 menit. Nah, kemudian itu yang akan mereka videokan dan video itu menjadi laporan. Dalam ini peserta didik harus ada choice-nya atau pilihan, voice atau suara dan ownership, yang mana choice atau pilihan mengambil keputusan. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih aktivitas olahraga disukai. Jadi seandainya mereka suka berlari atau berjalan saja yang ringan, maka itulah yang akan mereka videokan selama 15 menit untuk mengurangi yang penggunaan HP tadi. Yang kedua, menyuarakan pendapat atau voice. Peserta didik akan didorong untuk menyuarakan ide-ide dan pendapat dalam diskusi kelompok nantinya di akhir rencana tindak lanjut. Setiap pendapat akan dihargai dan dipertimbangkan. Lanjut, memiliki kepemilikan atau ownership. Peserta didik akan memiliki peran aktif dalam merancang dan melaksanakan proyek ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu berpusat kepada peserta didik. Tujuan programnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dan menerapkan budaya hidup sehat melalui aktif bergerak atau berolahraga di dalam kehidupannya sehari-hari dan mampu menggunakan teknologi ke hal yang positif. Jadi di sini teknologi itu kadang-kadang disalahgunakan oleh anak. Itulah sebabnya kita guru mengarahkan bagaimana penggunaan teknologi itu menjadi berguna. Seperti misalnya kita lihat sekarang ini, mungkin banyak orang yang menjadi konten kreator, tetapi kita arahkan ke hal yang positif. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan dalam pembelajaran, mengambil video atau mengambil foto untuk dokumentasi yang akan kita lakukan, yang akan mendukung proses pembelajaran kita. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, termasuk perkembangan zaman. Menurutnya, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi saat ini agar pembelajaran tidak ketinggalan zaman. Jadi kadang-kadang anak itu sudah kritis sekarang ya Bapak Ibu ya, banyak dia bertanya, apalagi dia melihat dari HP, dari TikTok misalnya atau dari internet. Mereka mungkin lebih jauh menggali dari kita. Jadi tugas kita sebagai fasilitator, kita arahkan. Atau kita misalnya anak-anak kita sekarang hobi bermain kartu-kartu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita bawakan pelajaran kita, misalnya tentang IPA, yang mungkin kita tulis di sana atau nama-nama hewan atau ciri-ciri makhluk hidup. Jadi itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman anak. Mungkin kita tidak bisa membawakan kita seperti zaman dulu, kita memaksakan kehendak anak. Misalnya maunya seperti ini, jadi anak kita paksa seperti ini juga, mungkin mereka tidak akan mau. Jadi kita yang harus menyesuaikan lagi dan kita berikan arahan yang
tujuan ini capaiannya yaitu melakukan berbagai gerakan aktivitas fisik atau olahraga sesuai dengan minatnya masing-masing, memanfaatkan teknologi ke hal yang positif. Anak melakukan olahraga yang dia sukai dan dengan bantuan orang tua di rumah membantu untuk mengambil video atau rekamannya. Selain itu juga memanfaatkan penggunaan teknologi ke hal yang positif. Tidak terlalu lama anak-anak bermain gadget. Langkah-langkahnya, siswa melakukan perekaman video aktivitas fisik atau olahraga yang disukai. Siswa atau orang tua melaporkan rekaman video, nanti dikirimnya melalui WA ke guru olahraga. Hasil yang diharapkan di sini adalah siswa dapat hidup aktif dalam kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan, sehingga mampu menekan gaya hidup sedentary lifestyle dan dapat memanfaatkan teknologi ke hal yang positif. Struktur program dan mitra ini adalah aset-aset yang kita miliki di sekolah kita atau aset best thinking. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik karena kami mengajar di kelas 3, kami targetkan untuk kelas siswa kelas 3 di SDN 19 Pasaman. Ini karena mungkin RTL ini baru bagi kami ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mencoba dulu untuk satu kelas saja. Rencana programnya pelaksanaannya dilakukan 1 minggu sekali di luar jam pelajaran PJOK dalam bentuk video aktivitas yang akan dilaporkan kepada guru PJOK. Mitra utama di sini yaitu kekuatan yang terlibat adalah manusia, siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Sumber daya yang dapat digunakan yaitu sumber daya manusia terdiri dari peran orang tua siswa dalam terlaksananya program ini. Karena jika dukungan orang tua tidak ada, tentu sangat sulit program ini berjalan. Selain itu, peran guru juga menjadi sumber daya yang sangat penting karena peran guru di sini bertugas untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Rencana evaluasinya, evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi terkait kekurangan dari program ini. Jadi kekurangannya mungkin bisa kami berikan melalui Google Form yang akan kami bagikan di WA Group kepada orang tua murid. Jadi di sana dapat kita lihat apa saja kekurangan atau kelemahan dari program ini sebelum kita melanjutkannya. Informasi yang dapat dikumpulkan melalui wawancara kepada siswa atau wawancara kepada siswa, tapi mungkin rasanya waktu seperti itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin semua orang tua bisa sempat mengantarkan anaknya atau berlama-lama di sekolah kita. Bisa juga kita melalui pengisian angket. Setelah informasi terkumpul, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap program ini, apa saja kelemahan dan kekuatan untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Kemungkinan tantangan yang akan kami hadapi, yang pertama, siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga. Mungkin di antara mereka sibuk berlama-lama di HP berjam-jam mungkin ya. Jadi mereka tidak lagi berminat atau tidak mau lagi melakukan gerak karena sibuk di kamar berbaring atau menonton televisi. Yang kedua, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak mengingatkan anaknya untuk melakukan aktivitas olahraga. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama memberikan reward atau penghargaan untuk memotivasi siswa. Misalnya kita lihat anak tersebut rencana mengumpulkan laporan atau videonya dan sesuai dengan yang kita programkan, mungkin kita memberikannya reward. Yang kedua, mengingatkan kepada orang tua siswa melalui grup WA. Mungkin saya sebagai guru olahraga mengingatkan melalui grup WA atau ibu guru kelas 3 juga bisa mengingatkan kepada peserta didik kita sendiri, karena
waktunya lebih lama dengan anak-anak kita. Jangan takut berjalan lambat ya Bapak Ibu ya. Takutlah kita jika hanya diam di tempat. Nah, jadi kita walaupun kita sama-sama sedang berproses, daripada kita diam di tempat, biarlah kita berjalan lambat. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak lanjut kami ini, boleh Bapak Ibu? Iya, kelas 3 ya. Keduanya. Ya, rencananya keduanya kami ambil Bapak Ibu karena kami masuk di kelas sana kan. Nah, jadi kan nampak perbandingan karena sesuai tradisional enggak tahu ya. Bisa melakukan program ini. Belum, tapi ini rencana rencana tindak lanjut. Terima kasih Bu Amma atas banyak masukan laporannya. Adakah arahan atau masukan dari Bapak Ibu yang lain lagi? Kami terima dengan senang hati. Ada Bu Yen? Masukannya, Bu sebaiknya seperti ini. Adakah Bu Yen atau Bapak Ibu yang lain? Pas. Mau pulang Bapak Ibu mungkin ya. Pagi, siang 2 kali. Pagi 1, siang 2 kali. Kalau malam tidak bertepuk. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat siang ya. Semangat. Nah, pagi, malam. Kita ulang lagi sekali lagi. Pagi, siang,